Sometimes Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita menonton video ini, ada baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dila Mayangsari dari Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Saya dari Fakultas Dakwah, Bimbingan Penyuluhan Islam semester 6. Nah, dari sini saya akan menjelaskan yaitu tentang mata kuliah Diagnosis Kesulitan Belajar dengan dosen pengampu yaitu Ibu Yulianti SPD MPD Kons. Nah, di sini itu saya membahas tentang kesulitan belajar yang berasal dari faktor eksternal. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke faktor eksternal, ada baiknya kita mengetahui dulu faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar pada siswa. Nah, yang pertama itu ada faktor internal. Apa itu internal? Tentu saja faktor yang berasal dari dalam, dan eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar. Apa saja contohnya? Nah, contohnya itu misalkan kalau dari faktor eksternalnya ada dari lingkungan sekolah atau lingkungan keluarga atau dari sosial lingkungan masyarakatnya. Nah, di sini saya mengambil salah satu dari faktor eksternal itu yaitu tentang kesulitan belajar yang berasal dari lingkungan keluarganya. Saya berdasarkan latar belakang dari anak yang saya temui ini, yaitu dia mengalami faktor kesulitan belajar dari lingkungan keluarganya. Nah, anak ini yaitu berumur 8 tahun. Latar belakang anak ini yang memang dia dari keluarga yang orang tuanya broken home. Orang tuanya sudah mengalami broken home itu sejak dia berumur sekitar 8 bulan. Umur 2 tahun dia sudah dititipkan di TPA atau tempat penitipan anak dengan alasan orang tuanya itu sibuk bekerja, dan di umur 3 tahun dia sudah masuk di PAUD. Nah, dan umur 4 tahun dia masuk TK, dan umur 5 tahun lagi dia sudah mulai masuk sekolah SD. Nah, seharusnya anak masuk SD itu umur 6 tahun. Nah, tapi karena anak ini tadi dengan alasan orang tuanya sibuk bekerja dan dia harus sekolah atau dia harus dititipkan di sekolah ini tadi dengan berbagai alasan, akhirnya dia tembus di sekolah tadi dengan umur 5 tahun kelas 1 SD-nya, karena dia sudah sekolah atau sudah belajar dari umur 2 tahun, seharusnya anak ini tadi lebih pintar dari teman-teman yang tidak masuk PAUD atau tidak masuk TK atau langsung masuk ke SD. Tapi malah kebalikannya, anak ini tadi seakan-akan dia itu mengalami kesulitan belajar, kurang bersemangat seperti itu, kecuali dia mau belajar kalau ada paksaan dari orang tuanya ini tadi, harus dipaksa dulu baru dia mau belajar. Nah, seperti itu. Kadang langsung saja kita lihat cuplikan videonya. Oke. Buku kalau hujan penting lah sekolah. Mana sekolah benda? Hah? Nak sekolah lagi apa tidak? Kalau ada sekolah hujan buku kebakar luar. Lagi ke sekolah. Tahunya nongkrong di rumah. Jadi orang bengak. Sekolah ngapain duit belajar di Belanda. Nah. Mencari. Jadi, faktor kesulitan belajar yang dialami oleh anak ini itu dari faktor eksternal, dari lingkungan keluarga yang mengalami broken home atau bercerai, dan pendidikan yang otoriter. Dalam perspektif bimbingan dan konseling, peranan bimbingan akan semakin penting, di mana anak yang mengalami kesulitan belajar akan diberikan arahan dan motivasi, sedangkan dari keluarganya akan diberikan bimbingan dan penyuluhan. Bimbingan dapat dilakukan dengan berbagai cara.
karena Allah telah menitipkan anak kepada orang tua sebagai amanat yang harus dijaga dengan baik. Kelebihan dan kekurangan anak sudah menjadi satu paket di dalamnya, dan orang tua harus siap menerima itu. Baiklah, sekian pemaparan atau video yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.